Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Jemaat Gereja Kristus Ketapang. Kita bertemu kembali dalam renungan GKK Menyapa. Sebelum kita membaca dan merenungkan lebih jauh firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan setiap pagi bagi kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memberi kami hikmat, memberi kami kepekaan untuk memahami apa yang Allah mau kami kerjakan hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini saya beri judul Panggilan Allah dalam hidup kita, yang saya dasari dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ke 10. Tapi saya hanya akan membacakan ayat keempat dan ayat kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita bertanya, apa panggilan Allah dalam hidup saya? Banyak orang masih berpikir bahwa panggilan Tuhan itu hanya bagi orang-orang yang dipanggil menjadi rohaniwan, menjadi pendeta, menjadi misionaris, atau orang-orang yang melayani gereja secara penuh waktu. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa panggilan Allah itu bersifat pribadi dan menyentuh setiap orang percaya. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus itu punya panggilan yang bersifat pribadi dari Allah. Firman Tuhan datang kepada Yeremia dan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita lahir, kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Tapi karena memang Allah mau memanggil kita untuk melakukan pekerjaan atau tujuan Allah yang mulia. Sebelum kita lahir, Allah sudah mengenal kita. Bahkan Allah sudah merancangkan hidup kita dan menetapkan tujuannya dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu bernilai bukan karena materi seberapa yang kita punya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya jabatan yang tinggi, bukan karena keberhasilan semata-mata. Tetapi hidup kita bernilai karena ada Allah yang memanggil kita untuk melakukan kehendaknya. Namun Bapak Ibu perhatikan bagaimana respon Yeremia terhadap panggilan Tuhan ini. Di ayat yang ke-6 dia berkata seperti ini. Ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Yeremia merasa dia tidak layak, dia merasa tidak mampu, dan bahkan dia melihat kelemahannya itu sendiri. Bukankah ini sikap yang manusiawi? Kita juga sering melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, untuk bersaksi, atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita sering berkata, saya gak bisa, saya gak cukup baik, saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan menjawab demikian Bapak Ibu Saudara. Jangan katakan aku ini masih muda. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Kenapa Allah mengatakan jangan takut? Karena pada masa itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu kondisinya itu sangat rusak. Secara moral, secara sosial, terutama secara rohani. Mereka tuh sangat merosot. Karena itu Yeremia yang waktu itu usianya diperkirakan hanya umur 20-an merasa takut. Karena dianggap masih sekea, belum ada apa-apanya. Karena itu Tuhan berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak meniadakan kelemahan Yeremia. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada Yeremia. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak memilih orang yang sudah siap. Tetapi Allah mempersiapkan orang yang Ia pilih. Allah mempersiapkan orang yang Ia pilih. Bahkan Tuhan menyentuh mulut Yeremia dan berkata, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ini menegaskan bahwa kuasa dan kemampuan Yeremia untuk menjalankan panggilan Allah itu datang dari Allah sendiri.
bukan dari kekuatan manusia, tetapi Allah yang memberikan kekuatan itu. Bapak Ibu Saudara, jika Allah yang memanggil, Allah pula yang akan memperlengkapi. Bapak Ibu Saudara, panggilan Allah dalam hidup kita mungkin tidak selalu di atas mimbar gereja. Panggilan itu bisa saja terjadi di rumah, di tempat kerja, di kantor, di sekolah, di kampus, di toko, atau mungkin di lingkungan di mana kita tinggal. Allah memanggil kita untuk melakukan hal yang benar. Allah memanggil kita untuk mengasihi sesama, untuk melayani Tuhan dengan setia dan menjadi terang dimanapun Allah tempatkan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara bukanlah apakah saya mampu, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya mau taat. Sebab Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia, yang menyertai kita senantiasa sampai pada akhirnya. Dan biarlah kita mau belajar berkata seperti Yeremia. Walaupun kita punya kelemahan, tapi kita mau melangkah dalam ketaatan. Kita mau percaya bahwa panggilan Allah selalu disertai dengan kuasa dan kemampuan juga kasih-Nya. Biarlah dimanapun kita berada, kita menyadari panggilan kita untuk memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur Engkau memanggil kami secara pribadi. Engkau yang sudah merancangkan hidup kami. Karena itu Tuhan beri kami hati yang peka, hati yang mau taat. Walaupun kami menyadari kami jauh dari sempurna, banyak kelemahan, tapi kami mau taat untuk menjalani panggilan kami. Kami mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau taat memuliakan Tuhan melalui perkataan, melalui sikap hidup kami. Biarlah Allah mampukan, Allah kuatkan dan sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah sungguh hidup kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.